Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa ja'ala at-taqwa zadan liman arada an-najata wal huda. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastaghfiruhul istighfar al-muqassirin wa nasta'inuhu isti'anatal mustarrin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin alladzi ja'ala syahra ramadhana miladan litazkiyatin nufusil muslimin wa tadhhiril qulubihim wa taqwiyati imanihim wa ta'atihim wa ja'ala yawmal fitri yawmal ja'izati lis-sha'imina wal qa'imin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hadiyan lil ha'imin wa imaman lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mukarramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa inna at-taqwa hiya zadul qulub wa nurul durub wa miftahul khairat wa sababul barakat. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang utama, serta kepada siapa saja dari umatnya yang tetap setia menjadikan beliau sebagai teladan kehidupan paripurna. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penuh dengan cahaya kemenangan tentu bagi kaum beriman. Hari ini langit dipenuhi takbir, bumi dipenuhi syukur, dan hati dipenuhi harapan. Ramadan baru saja berlalu, seperti tamu agung yang lama dirindu. Ia meninggalkan jejak harum dan syahdu. Ia datang membawa aneka pahala, lalu pergi meninggalkan pesan takwa. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah, Ramadan adalah madrasah besar pembentuk takwa. Takwa tentu memiliki sejumlah tanda. Para ulama telah menjelaskan hakikat dan ciri-cirinya. Di antaranya sebagaimana yang dinukil dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah takut kepada Tuhan yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, merasa cukup dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal amal soleh untuk menghadapi hari saat digiring dan dikumpulkan atau hari penghisaban. Dengan demikian takwa bukan sekedar rasa takut. Takwa adalah cara hidup. Takwa adalah ketika hati kita senantiasa tunduk dan jiwa kita selalu taat. Takwa adalah saat kita lebih khawatir berbuat dosa daripada takut miskin atau kehilangan dunia. Lebih dari itu, takwa adalah ketika hidup kita diatur hanya oleh Al-Quran yang mulia, bukan oleh hawa nafsu manusia. Al-Quran ini tentu wajib kita amalkan secara keseluruhannya, bukan hanya sebagiannya saja. Demikian sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi siapa saja yang berlaku demikian, kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia, sementara di akhirat dia dilemparkan ke dalam azab yang sangat menyiksa. Allah tidak lengah terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, tak layak kita hanya mengamalkan kewajiban sholat, puasa, dan ibadah-ibadah ritual lainnya, lalu kita mencampakkan kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam berbagai perkara lainnya, seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum pidana. Demikian sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, takwa sejati pasti melahirkan kepedulian. Orang bertakwa tidak mungkin hidup tenang ketika saudaranya kelaparan. Orang bertakwa tidak mungkin hidup nyaman ketika saudaranya kesusahan atau mengalami penderitaan. Orang bertakwa tidak mungkin diam ketika menyaksikan ragam kezaliman. Ini yang tersirat dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang memiliki ketakwaan, yakni mereka yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yakni mereka yang menginfakkan harta mereka dalam kelapangan maupun kesempitan, yang bisa menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa takwa selalu melahirkan kepedulian yang otentik, bukan malah memunculkan sikap individualistik, apalagi egoistik. Takwa harus menciptakan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan sikap empatik. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza istaqama minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta, kasih sayang dan empati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Wala an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran."
Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan lamanya. Bayangkan, iktikaf di Masjid Nabawi adalah ibadah yang sangat mulia. 1 rakaat sholat di dalamnya setara dengan 1000 rakaat sholat di masjid-masjid lainnya. Namun demikian, membantu saudara-saudara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka adalah jauh lebih utama dan lebih besar nilainya. Karena itu sudah seharusnya orang-orang yang berpuasa bukan saja menyibukkan diri dengan tadarus Al-Quran, qiyamul lail atau berzikir, tapi juga meringankan beban sesama muslim. Apalagi saat ini di Sumatera, misalnya saudara-saudara kita yang sudah lebih dari 3 bulan lalu tinggal di tenda-tenda sangat darurat akibat rumah-rumah mereka hancur terkena bencana. Hingga saat ini masih sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bukankah membahagiakan sesama juga menjadi jalan takwa menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri juga harusnya menjadi hari perenungan. Hari saat hati kita seharusnya bertanya dengan nada cemas. Mengapa umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar masih banyak yang tertindas? Mengapa saudara-saudara kita di Gaza terus dibombardir dan terus mengalami kekerasan? Mengapa darah kaum muslim terus tertumpah di Myanmar, Xinjiang, Kashmir hingga Sudan? Mengapa cerita mereka seolah tidak mampu mengguncang dunia dan saudara seiman? Bahkan di dalam negeri, mengapa duka Sumatera dan sejumlah wilayah lain akibat bencana belum bisa kita hapuskan? Jawabannya adalah karena umat Islam saat ini tercerai-berai, terpisah-pisah oleh batas-batas imajiner yang sengaja dibuat oleh bangsa-bangsa kafir penjajah. Kita sudah menjadi negara-negara bangsa, nation state, dan nasionalisme sempit. Akibatnya, ketika satu negeri muslim diserang, negeri muslim lainnya tidak mampu membela sebagai satu kekuatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwan. Sungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Persaudaraan dalam Islam tentu bukan sekedar ada di kata-kata. Ia adalah ikatan akidah yang melampaui ras, bangsa, dan batas negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, mengapa kondisi umat yang terpecah belah ini terus terjadi sehingga terus diporak-porandakan di berbagai belahan dunia? Apakah karena jumlah umat Islam sedikit dan tak berarti? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW telah memperingatkan keadaan ini jauh sebelumnya. Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang lapar berebut hidangan makanan. Para sahabat bertanya, apakah karena saat itu kami berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak. Bahkan saat itu kalian berjumlah banyak, akan tapi kalian seperti buih di lautan. Rasulullah SAW selalu menjelaskan, akar penyebab ketidakberdayaan ini itulah penyakit al-wahan yang telah lama menjangkiti umat ini. Al-wahan memiliki arti cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ketika cinta dunia merasuk ke dalam jiwa, manusia mudah tunduk kepada sesama manusia. Ketika cinta dunia masuk ke dalam hati sanubari, sebagian penguasa muslim begitu mudah bersekutu dengan Amerika dan Zionis Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan sejak dini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai pemimpin kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena itu kaum muslim tentu tidak selayaknya menggantungkan harapan kepada lembaga-lembaga kafir internasional dan kekuatan kapitalisme global, termasuk kepada lembaga-lembaga ilegal seperti Port of Peace (POP) atau Dewan Perdamaian yang jelas-jelas tak akan berlaku adil.
Apalagi BOP ini dipimpin oleh Donald Trump, seorang penjahat internasional. Itulah Amerika Serikat sebagai pemusuh utama ideologi kapitalisme global sejak tahun 1798 sampai tahun 2022. Amerika Serikat telah melakukan 469 kali intervensi militer ke berbagai negara secara brutal, baik dengan atau tanpa legitimasi internasional, seperti menduduki dan menjajah Afghanistan, menciptakan kekacauan di Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah dan lain-lain, serta menyerang dan menduduki Irak dengan tudingan palsu memiliki senjata pemusnah massal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Karena itu Idul Fitri sesungguhnya harus menjadi hari kesadaran, hari saat kita memahami bahwa umat ini pernah memimpin dunia dengan penuh keadilan. Hari manakala kita mengerti bahwa umat ini pernah menjadi pelindung bagi bangsa-bangsa yang tertindas dan menjadi korban kezaliman. Dulu, saat umat Islam sedunia memiliki kepemimpinan global yang menyatukan, mereka menjadi umat yang disegani dan diperhitungkan. Tak mudah bagi musuh-musuh mereka untuk melecehkan dan menistakan. Sebabnya kaum muslim selama berabad-abad lamanya berada dalam naungan dan perlindungan khilafah Islam. Saat khilafah masih berjaya, ia sanggup mengerahkan ribuan tentaranya hanya untuk membela kehormatan seorang muslimah. Itu terjadi di era Khalifah Al-Mu'tasim billah. Saat khilafah masih berdiri, kaum muslim begitu disegani dan ditakuti, bahkan oleh kerajaan Romawi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid misalnya, sang khalifah dikenal sebagai penguasa muslim yang sangat tegas dan berwibawa. Ketika Kaisar Romawi Timur Bizantium saat itu, Nikeforos I, mengirim surat bernada meremehkan dan menolak membayar upeti atau jizyah, Khalifah Harun al-Rasyid segera membalas dengan surat bernada keras dan penuh ancaman. Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikeforos, anjing Romawi, aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang akan segera kamu lihat, bukan apa yang akan kamu lihat. Segera setelah itu sang khalifah mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang Romawi. Akhirnya Romawi pun kalah dan kembali tunduk pada kekuasaan khilafah. Bahkan hanya pada era khilafah pula, penguasa muslim pernah dengan gagah menghadapi Amerika. Pada abad ke-18, Amerika pernah terpaksa membayar upeti atau jizyah kepada khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Afrika Utara. Amerika mengakui hal ini secara resmi dalam perjanjian internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Semua kecemerlangan khilafah ini adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Fakta-fakta ini membuktikan satu keniscayaan: khilafah bukan sekedar simbol, ia adalah institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarahnya, khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum muslim. Pentingnya khilafah sebagai pelindung dan pemersatu umat ini telah diingatkan Rasulullah SAW. Innamal imamu junnatun yuqatalu bi waraihi wa yuttaba bihi. Sesungguhnya imam khalifah adalah perisai pelindung. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ai kasitri li'annahu yamna'ul aduwa in adal muslimin wa yahmi qaidatal Islam. Imam atau khalifah itu seperti pelindung, sebabnya ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslim serta melindungi kemuliaan Islam. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan Islam, betapa urgennya khalifah sebagai perisai dan tameng yang menjaga kaum muslim sekaligus sebagai pemersatu seluruh kekuatan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain kebutuhan kita, khilafah adalah tuntutan dan kewajiban umat Islam sedunia. Rasulullah SAW telah sangat jelas
fihi bai'atun mata nitatan jahiliyah. Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaiat seorang khalifah atau mewujudkan khilafah bukanlah sekedar pilihan, ia adalah kewajiban syar'i yang sangat besar bagi umat Islam. Inilah yang ditegaskan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Hal ini karena sebagaimana yang dinyatakan Imam Al-Haytami rahimahullah, anna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'ina ajma'un ala anna nasl al-imam ba'da inqirali zaman nubuwati wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu istadallu bihi an-dafni Rasulillah. Sungguh para sahabat semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka seluruhnya telah berijma bahwa mengangkat imam khalifah setelah masa kenabian berakhir adalah kewajiban. Bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban paling urgen. Buktinya mereka mendahulukan memilih dan mengangkat khalifah seraya menunda sementara pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara fungsi khilafah yang paling menonjol yang tidak mungkin diperankan oleh para penguasa sekuler dalam sistem demokrasi saat ini adalah sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Mahmud Al-Khalili saat mendefinisikan khilafah. Al-khilafatu hiya ri'asatun 'ammatun lil muslimina jami'a fil 'alam liqamati ahkam asy-syar'i wa hamli da'wati al-islamiyyati ila al-'alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim sedunia untuk menegakkan hukum syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimahullah. Alhasil, marilah kita menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, menjadikan kita lebih peduli, serta mempererat persatuan dan persaudaraan Islam yang hakiki. Marilah kita berjuang agar kehidupan umat kembali diatur oleh syariat Allah di semua lini, di bawah naungan sistem yang pemerintahan Islam sejati. Itulah khilafah Islam yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW yang kehadirannya benar-benar dinanti dan dirindui. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihil karimah wa 'azzaha bil khilafatir rashidah ala minhajin nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi 'azza al-islam bi nusratihi wa rafa'al haqqa bi syari'atihi wa kashafa az-zayfal batili binuril hidayatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa hamilar risalati wa liwa'il huda wa qa'ila masiratil ummati fid dini wal hayatid dunya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma damatis samawati wal ard wa ma bainahuma. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun kemenangan sejati bukan hanya karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan. Kemenangan sejati adalah saat kita semua kembali pada ajaran Islam. Saat Al-Quran bukan hanya dijadikan bacaan, tetapi juga diamalkan dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Saat sunnah Rasulullah SAW bukan hanya dijadikan bahan kajian, tetapi juga dijadikan pedoman kehidupan.
Juga saat persatuan dan persatuan Islam bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar mewujud dalam kenyataan. Untuk itu pada khutbah yang terakhir ini, marilah kita sama-sama berdoa dan memohon dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin wa fi Sudan wa fi sa'iri biladil muslimin wa fi kulli ardi yuzlamu fiha al muslimun. Allahumma wahhid sufufal muslimin wajma' kalimatahum warfa' dhulmi anhum wahfaz dima'ahum wansurhum ala man adahum. Allahumma aqim lana khilafata rasyidata ala minhajin nubuwah allati tutabbiqu syari'ataka kafatan wa tajma'u biha syamlal muslimin wa tahmi biha dima'ahum wa'aradahum wa tahmilu risalatal islam bid'awati wal jihadi ilal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.